kembali lagi dengan saya di sini di Lampung Cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas sedikit perjalanan mengenai menuju kuliah, perjalanan ketika kuliah, dan perjalanan organisasi ketika kuliah. Apa aja rekomendasinya? Dan dengan narasumbernya langsung di sini. Narasumber ini untuk track recordnya nanti aja langsung kita bahas. Saya mau berbicara di awal dulu. Oke, langsung aja kita tanyain dulu. Halo, Kak, siapa namanya? Dibuka dulu ya. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosikin dari jurusan Agroteknologi Universitas Lampung tahun 2015. Oke, ngomong-ngomong ini bajunya tulisannya Masya Allah. Ya, karena lagi berusaha untuk memperbaiki diri, doain ya. Mantap. Siap. Oke, nah sekarang kita lagi sudah kenalan nih, namanya Kak Ahmad Rosikin. Nah, panggilannya Kak Rosikin gitu ya. Nah, beliau ini juga rekan dulu ketika SMA, ketika kuliah, dan sampai sekarang. Nah, kita ini kan sama-sama dari desa nih ya, ini ya. Kita panggil biar lebih dekat aja kali. Panggil saya biasa aja, panggil situ biasa aja. Oke, kita kan sama-sama dari desa nih ya. Ya, benar. Nah, ketika kita mau berbicara tentang kuliah, ketika kita ini sama-sama dari desa, kalau menurut Kak Rosmi sendiri, menurut kamu sendiri, stigma dari desa ini gimana? Jadi kan banyak sih teman-teman kita yang nggak kuliah, apalagi teman-teman ketika SD dulu. Paling SD berapa orang yang sampai sekarang bisa kuliah? SMP, kalau SMA lumayan banyak lah. Nah itu ada nggak sih tantangan dari keluarga atau dari tetangga atau lingkungan begitu stigma-stigma? Nanti kuliah ujungnya juga nganggur dan bla bla lainnya lah begitu. Ada nggak? Baik, saya berusaha untuk jawab ya. Iyalah. Jadi stigma-stigma itu dari orang-orang atau dari tetangga itu banyak banget ya. Jadi kalau dari keluarga intinya mendukung gitu. Karena posisinya di daerah saya itu kalau selepas dari SMP ataupun madrasah sanawiyah gitu ya, MTS, itu mindset-nya orang-orang di desa saya itu ke pesantren gitu. Nah, cuman saya sendiri nih yang ke SMA negeri dan lanjut ke perguruan tinggi negeri, khususnya Unila. Jadi dari desa saya itu dikit banget yang di Unila gitu, terutama di desa saya ya. Oke, jadi emang. Nah, jadi mindset dari tetangga-tetangga itu ya, misal di daerah yang misal agamis gitu, kenapa kok kuliah negeri pula, jadi apa gitu, banyak mindset pemikiran-pemikiran tetangga seperti itu. Cuman ya kata mereka ya saya anggap angin lalu gitu, karena saya mendapat dukungan penuh dari kedua orang tua saya, khususnya dari bapak saya tuh gitu. Dari bapak saya mendukung penuh bahwasanya saya harus berpendidikan tinggi gitu. Itulah yang memotivasi saya untuk lanjut sampai sekarang ini gitu. Alhamdulillah ya kelar gitu. Kelar, siap. Nah, itu kan sudah dari stigma-stigma. Dan sebenarnya stigma dari orang lain ya udah biarin aja gitu. Yang penting kita sendiri dapat dukungan dari keluarga. Nah, kalau rintangan untuk daftar kuliah tuh, boleh diceritain. Dan sampai ke hasilnya itu gimana? Rintangan untuk daftarnya dari awal sampai dipastikan diterima. Oh iya. Jadi ya sangat banyak ya kalau bisa dibilang ketika saya mau mendaftar kuliah sampai mau kuliah itu rintangannya mungkin berbeda dengan cerita teman-teman yang ketika internet dan lain sebagainya itu kurang memadai dan lain. Pokoknya daftar bidik misi itu syaratnya kurang dan lain sebagainya itu ya pasti bakal kita alami gitu. Tapi rintangan yang paling menurut saya itu berbeda dari teman-teman semuanya, 17 hari menjelang pengumuman SNMPTN, itu bapak saya sakitnya juga sakitnya itu ya nggak ringan gitu, itu stroke gitu kan. Jadi bapak saya sakit, jadi ya saya bimbang waktu itu. Saya setelah pengumuman SNMPTN, posisi bapak saya terbaring lemah di situ. Ya saya bingung mau lanjut kuliah apa enggak. Posisi saya anak yang sendiri di rumah gitu. Kakak saya udah pada kemana-mana gitu. Saya di sendiri di rumah, cuman saya, ibu, dan bapak.
Jadi kalau perjuangan saya ya yang paling berat yaitu meninggalkan kedua orang tua untuk berangkat ke kota bersama Kak Yopi ya waktu itu ya. Perjuangannya sangat luar biasa. Itu berangkat ke kota itu ya dengan apa adanya dan merelakan bapak saya gitu dan keadaan sakit di rumah. Itu yang paling pokoknya yang paling udah gitu aja lah. Gitu. Nggak bisa diungkapin lah. Nah, terus untuk yang lainnya daftar. Pokoknya gini teman-teman semuanya. Ketika jalur masuk entah perguruan tinggi, swasta ataupun dan lain sebagainya, itu teman-teman daftarin aja semuanya gitu. Kenapa? Ya seperti ilmu pertanian, kalau kita menanam ya kita bakal panen. Kita nanamnya banyak, ya panennya banyak. Kalau kita nanamnya dikit, misal kita cuma mengandalkan SNMPTN aja, ya kalau gagal ya udah kita nggak memperoleh hasilnya gitu. Benar. Maksudnya ya daftarin aja semuanya gitu. Ya waktu itu ya alhamdulillah nggak sombong ya. Ayo. Juga di Polinela gitu, jalur bidik misi juga. Alhamdulillah di Unila ini sama satu lagi di UIN melalui jalur SPAN PTKIN. Gitu. Oke. Ya alhamdulillah itu lolos semuanya. Dulu di Polinela bidik misi itu ya? Ya, itu jalur bidik misi waktu itu. Saya juga kaget kok ada jalur bidik misi ya. Yang ternyata bidik misi bukan jalur masuk. Gitu. Yang saya gagal itu dulu ya. Ya, benar. Sama Kak Yopi pokoknya hujan-hujan kan kita. Ya, jadi ya, sedikit drama dulu ya. Jadi H-1 kita selesai. Jadi itu ceritanya untuk perjuangan teman-teman semua nih untuk informasi. Dulu kita daftar Polinela bertiga dengan salah satu teman kita daftar Polinela. Dan penutupannya tuh ibaratnya hari ini gitu ya. Penutupan, suruh ngirim berkas lewat pos, dan kita selesai berkasnya jam 6 sore. Pos sudah tutup ya kan waktu itu. Ya, kita ke rumahnya tukang pos waktu itu. Kita ke rumahnya tukang pos akhirnya. Bukan sedikit, main perjuangan lah intinya. Nah, ya, perjuangannya sangat luar biasa. Berarti Kak Rosikin keterima di kamu sendiri di 3 ya? Sebelum memutuskan untuk yang memilih di SNMPTN di Unila. Iya, benar sekali. Oke, kalau ini ada nggak yang tadi kan bercerita tentang Bapak ya, tentang keputusan akhirnya untuk memilih berangkat kuliah dan meninggalkan yang di rumah gitu. Ada nggak pesan Bapak yang paling diingat ketika waktu itu? Ya, pesan Bapak yang paling diingat bahwasanya saya menyekolahkan Ananda itu untuk mencari pengalaman, nggak untuk mencari duit, nggak untuk mencari kerja, dan nggak untuk mencari dunia lah intinya. Gitu. Kalau kamu mendapatkan pengalaman, duit, pekerjaan, dan lain sebagainya, itu bakal mengikuti di belakangnya. Itu satu pesan yang banyak pesan lain, tapi cuma yang pesan yang paling saya ingat itu. Jadi kuliah itu saya fokuskan nggak untuk cari duit atau cari kerja atau cari dan lain sebagainya. Cari pengalaman, selebihnya itu mengikuti. Gitu. Ya dan alhamdulillah saya lulus gitu, cepat lulus dan ya duit dan lain sebagainya nggak usah dipikirin lah gitu maksudnya. Dan alhamdulillah pengalaman banyak akhirnya ya. Sedikit banyak ada lah. Oke. Nah, SNMPTN nih, SNMPTN itu milih apa aja emang? Oh, ayo kok bisa jadi SNMPTN milih apa? Jadi maksudnya kok bisa di SNMPTN lulus gitu? Oh iya. Jadi saya SNMPTN pakai strategi ya. Jadi dulu waktu SNMPTN, saya pilihan pertama pendidikan karena emang saya tuh seneng gitu sama pendidikan gitu. Nah jadi pilihan pertama saya pendidikan, nggak usah disebutin lah ya pendidikan apa. Gak apa-apa. Tapi ya di Unila. Gak apa-apa, ngomong aja. Ngomong aja. Ya udah. Pilihan pertama itu pendidikan fisika. Pendidikan fisika Unila. Pilihan kedua itu jurusan saya yang sekarang ini agroteknologi Unila. Dan pilihan ketiga itu ya asal comot aja gitu. Pokoknya jurusan yang nggak penting tapi di kampus lain dan nggak memungkinkan untuk dapat di situ. Pendidikan fisika juga. Nah, saya memilih pendidikan fisika dan agroteknologi ini karena kakak tingkat saya, angkatan 2014 itu sudah ada yang di pendidikan fisika sama di agroteknologi Unila. Gitu. Jadi makanya di itu gitu ya. Nah, itu. Jadi kan dulu kan ada rumornya pokoknya sepak terjang kakak tingkat itu juga menentukan gitu kan. Jadi ya saya ngambil di situ dan alhamdulillahnya
ya bisa keterima di situ gitu. Dan dari SMA saya pun nggak ada yang keterima di pendidikan fisika, SNMPTN. Nah, itu kan pilihan prioritas tuh karena emang senang di pendidikan. Nah, sampai akhirnya entah ini tersasar atau memang entah ini kelabasan atau memang ini rezekinya di agroteknologi, itu bisa legowo nggak, nerima nggak kenapa diterima di AGT? Oh ya, kalau dari saya pribadi legowo ya, dapat bidik misi, dapat duit kan. Siapa sih yang nggak mau? Oke, terus? Nah, ya pertama karena saya pertama minta restu orang tua dulu. Ini saya keterima di pertanian. Basic saya, bapak saya petani. Masa saya mau pertanian juga gitu kan. Tapi ya izin orang tua ya seperti itu tadi jawabannya. Saya untuk cari pengalaman saya gitu kan. Jadi oke lah, saya ikuti proses. Dan alhamdulillah dapat bidik misi pula. Gitu. Kalau nggak dapat bidik misi mungkin nggak saya ambil ini. Berarti menurut Rosgini sendiri, seberapa membantunya bidik misi? Sangat membantu kalau menurut saya. Gitu kan. Ya karena semuanya biaya hidup, biaya kuliah dan lain sebagainya itu ditanggung. Ya, tinggal kita memanajemen keuangan kita sendiri dari hasil perolehan bidik misi itu. Jadi sangat membantu. Terus tadi kan nanya akhirnya memutuskan di AGT ya katanya. Jadi sampai kapan akhirnya bisa legowo gitu di AGT? Oh ya, sebenarnya ya sampai baru wisuda kemarin baru legowo saya bisa di jurusan AGT. Jadi selama 4 tahun kurang lebih ya 3-4 tahun kuliah merasa nggak legowo gitu di AGT ya? Ya legowo nggak legowo sih sebenarnya legowo ya karena gini, kalau teman-teman yang lain itu kan semakin tinggi semester biasanya IPK-nya semakin tinggi pula kan ya. Nah, kalau saya ini beda gitu. Semakin tinggi semester IPK-nya semakin nurun. Jadi karya bagus tapi pas hampir finish turun. Iya, jadi malah sih ilmu-ilmu yang menjurus ke pertaniannya itu malah saya kurang terlalu fokus gitu. Bagus yang dasar-dasar gitu. Kayak matematika, kimia, fisika, biologi itu malah lumayan lah gitu daripada yang ilmu-ilmu yang mendasar, yang kompleks gitu. Ilmu yang kompleks tentang menjurus ke pertaniannya malah. Berarti memang untuk apa namanya mengikhlaskan pendidikan fisika ya pas wisuda itu ya? Ya bisa jadi sih. Oke. Nah, sekarang ini kan banyak rumor, banyak hal yang beredar di kalangan mahasiswa bahwa pertanian, khususnya agroteknologi ini kan sulit kuliahnya, mulai dari banyak kegiatan, banyak praktikum, banyak laporan. Bener nggak tuh? Ya, kalau dibilang sulit sih enggak. Cuman kalau dibilang sibuk, banyak praktikum, banyak laporan, banyak kegiatan tuh emang iya. Jadi tinggal kita sebagai mahasiswa sendiri itu pinter-pinter memanajemen waktu gitu. Nggak cuma jurusan agroteknologi, semua jurusan. Kalau kita tidak pintar-pintar memanajemen waktu, ya bakal amburadul kuliah kita. Itu semua jurusan ya. Jadi nggak anak IPA, nggak anak IPS. Kalau kita nyantai-nyantai aja ya bakal lama gitu. Bener itu emang. Oke, nah kalau itu kan memang sedikit. Menurut Rosini sendiri banyaknya laporan, banyaknya praktikum itu termasuk dalam menyulitkan nggak sih sebenarnya ketika di kuliah gitu? Merasa sulit nggak dengan adanya itu dan banyaknya tugas itu? Pernah sempat merasa sulit ya. Pernah. Karena terutama pada semester 4 itu ada 8 mata kuliah itu ada 8 praktikum semuanya. Jadi dari ke-8 mata kuliah itu 8-8-nya praktikum. Jadi ada yang praktikum di lapangan, ada yang praktikum di lab gitu kan. Jadi kita warawiri lah gitu kesana kemari gitu. Sampai hari Sabtu pun hari Minggu pun itu nggak libur gitu kan. Wow. Jadi itu titik jenuh saya di semester itu gitu kalau teman-teman. Semester berapa tuh boleh tahu? Semester 4. 4. Oh ya, 4. Iya. Kalau titik jenuh di semester 4. Masa-masa sulit ketika kuliah. Saya nantilah senangnya nanti ini sulit-sulit dulu.
Masa-masa sulit ketika kuliah itu kapan dan bagaimana tuh? Masa-masa sulit saya ketika kuliah di semester 4 itu. Heeh. Saya ceritain ya. Kalau dari awal sampai akhir semester 8 boleh kok jugaan. Nggak cuma semester Oh 4 ya. aja. Oke, boleh. Nah, jadi kenapa saya masa-masa sulit atau titik jenuh kuliah saya di semester 4? Itu yang pertama. Hmm. Yang pertama ya karena 8 mata kuliah, 8 praktikum gitu kan ya. Hmm. Jadi susah. Kita pintar bagi-bagi. Yang kedua, bapak saya sakit parah waktu itu gitu. Di rumah sakit posisinya. Selama tepat bulan Ramadan juga kok. Bulan Ramadan selama sebulan itu dirawat di rumah sakit gitu. Jadi kan pikiran saya terpecah nih. Saya udah bingung. Apa saya berhenti kuliah atau untuk merawat bapak saya gitu kan? Atau saya tetap lanjut gitu. Untung keluarga saya, kakak-kakak saya juga masih mendukung gitu kan. Walaupun mereka sudah mempunyai keluarga masing-masing, itu tetap mendukung. Bahasanya saya harus sampai selesai. Dan di semester 4 pula itu ya. Di semester 4. Ketika ujian semester, di tengah-tengah ujian semester, bapak saya meninggal. Gitu kan, posisinya. Jadi pas hari ada ujian satu mata kuliah, tinggal 2 mata kuliah sih yang belum ujian. Ujian mata kuliah A gitu kan. Esoknya, saya sehari sebelum ujian, saya dikabarin bahwasanya bapak saya meninggal. Jadi saya nggak ikut ujian waktu itu. Jadi saya harus pulang, ya nggak ikut ujian dan alhamdulillahnya dosennya memberikan izin saya untuk ujian susulan. Gitu. Jadi masa-masa sulit paling kuliah ya terjadi di semester 4 itu gitu. Semester Dan 4. posisinya sebelumnya saya juga baru saja mendapatkan amanah yang sangat berat gitu di situ. Apa itu? Pada bulan. Jadi ya, amburadul pokoknya pikirannya itu waktu itu. Tapi ya alhamdulillah bisa terselesaikan sampai sekarang. Oke. Itu semester 4 berarti tahun 2017 itu ya? Iya, 2017. Pas pertengahan 2017. Dulu Ramadannya bulan 6 ya, bulan Juni. Bulan Bulan Juni. Ramadannya. Iya. Waktu itu masih bulan Ramadan, suasana bulan Ramadan. Masih Ramadan di 2017. Itu kesulitannya udah kuliah padat, praktikum banyak, ditambah tadi bapak pulang itulah intinya ya, meninggal. Terus amanah itu tadi gimana itu? Ya, jadi waktu itu saya mendapatkan amanah, ya itulah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa ngomong aja. Jadi saya kan ikut sebuah forum ya, bukan organisasi sih itu, tapi ya sudah sebanding dengan organisasi, masih sebatas forum tapi sudah sebanding dengan organisasi. Itu namanya Forum Bidik Misi gitu yang ada di Unila. Jadi teman-teman, ya alhamdulillah saya waktu itu ikut Forum Bidik Misi dan diamanahkan sebagai ketuanya gitu kan. Kalau di itu kan tadi kan organisasi gitu di kampus. Nah, kalau di kampus sendiri memang ikut organisasi apa aja boleh tahu? Dulu waktu di awal-awal sih lumayan ya, ada lumayan 3-4 gitulah. Apa tuh? Kasih tahu aja biar tahu. Ya, ada himpunan mahasiswa, ada ini, tapi nggak sampai habis ya semuanya, cuma fokus satu gitu. Ada kayak forum studi Islamnya, ya sama itu tadi forum bidik misi. Itu sih sempat pernah mau masuk Kopma tapi koperasi mahasiswa tapi nggak jadi. Sama dulu kan kita mau masuk situ tapi nggak jadi. Oh iya benar. Nah itu kan memilih apa organisasi dulu ikut-ikut itu gitu loh. Tapi kenapa alasan kok bertahan di forum komunikasi bidik misi tuh sampai akhir bahkan sampai pengurus tuh? Jadi kenapa kok bertahan di awal terus sampai jadi pengurus? Kenapa ada alasan apa kok kenapa bisa fokus di situ? Ya karena ya walaupun ini alasannya mungkin klasik ya gitu. Tapi kalau menurut saya kenapa saya bertahan di forum bidik misi karena saya ya wujud terima kasih saya kepada bidik misi ini sendiri gitu kan. Dalam artian
ya saya bersedia gitu. Kalau nggak dapat bidik misi, saya belum tentu bisa berkuliah di kampus negeri ini, gitu. Jadi kenapa saya ikut forum bidik misi? Ya karena walaupun alasan seperti ini biasanya klasik, wujud pengabdian saya gitu. Terima kasih kepada bidik misi, bahwasanya saya mendapatkan beasiswa ini gitu. Karena kalau nggak dapat beasiswa ini, saya belum tentu bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri gitu. Oke. Jadi saya membantu pihak birokrasi kampus untuk mengurus tentang kebidik misian gitu. Untuk menyalurkan informasi kepada mahasiswa bidik misi, menyalurkan informasi kepada calon mahasiswa bidik misi yang masih SMA kelas 12 dan lain sebagainya gitu sih. Jadi selain itu juga menjalin dengan ikut forum bidik misi ini saya lebih mengenal teman-teman yang ada di luar kampus gitu. Banyak forum-forum bidik misi yang ada di kampus lain. Okay. Jadi itu bonus sih kalau menurut saya. Ada kenalan-kenalan dari kampus-kampus lain itu bonus kalau menurut saya. Nah, kan memang banyak tuh value emang yang diberikan kepada kita dari organisasi, dari kampus dan segala macamnya itu. Nah, kalau untuk di Forkom Bidik Misi Unila itu atau organisasi yang pernah kamu ikuti ini, value atau manfaat yang pernah didapat itu pernah jalan-jalan kemana aja deh? Turnya pernah kemana aja? Kalau jalan-jalan kan sekali lagi bonus ya kalau Bonus, menurut saya. bonus. Ya kan memang tadi kita mengingat pesan Bapak kan cari pengalaman gitu. Dan ini pengalamannya apa aja di sini? Nah, ya alhamdulillah saya gimana ya? Pernah ke Palembang, ke Jakarta, ke Bogor, ke Tangerang. Pokoknya ya di beberapa kampus di daerah Sumbaksel dan Jawa Barat gitu. Itu ada kayak ikut event-event gitu. Ada pertemuan nasional ataupun hanya semacam silaturahim dan lain sebagainya. Tapi cuman kalau untuk ke luar daerah situ masih belum sih, karena pada zaman saya sih acara-acara nasional ya hanya lingkup Jawa Barat, Sumbaksel gitu. Jadi ya mungkin itu. Kalau saya dengar-dengar juga nih pernah menang lomba, itu apa tuh? Lomba yang nulis itu? Enggak, itu sebenarnya bukan kok lomba. Jadi saya iseng-iseng ya ngebuat tulisan gitu. Enggak menang, tapi masuk ke dalam buku kisah inspiratif dari mahasiswa bidik misi seluruh Indonesia. Gitu. Oke, jadi ceritanya waktu itu di ajang di UGM pokoknya. Cuman saya nggak berangkat ke Jogja karena keterbatasan masih penelitian juga waktu itu. Jadi saya nggak berangkat, tapi kisah saya masuk ke dalam bukunya. Wih, mantap. Boleh tahu kisah inspiratifnya apa tuh judulnya? Aduh, jangan. Nggak apa-apa, share aja biar nanti kalau ketika ada adik-adik yang juga membaca buku itu, ada baca kisahnya, oh ini kisahnya Kak Rosikin. Enggak sih, waktu itu ya cuman iseng-iseng aja nulis. Jadi judulnya pokoknya Antologi Asa. Udah cari aja sih. Artiin aja sendiri antologi itu apa, asa itu apa. Isinya ya tentang itu. Oke, memang ceritanya tentang apa tuh? Ya tentang perjuangan kuliah yang jelas. Karena ya waktu itu ya suruh nulis judulnya tentang perjuangan waktu kuliah ataupun mendapatkan bidik misi. Oke, kayaknya berat banget tuh ya bisa sampai ke sangat inspiratif gitu ya. Nggak cuma masuk ini aja, buku aja, nggak nyampe juara. Ya, jadi pertanyaan terakhir buat Kak Rosikin. Nah, kan dulu kan bidik misi dengan proses yang sebegitunya sulit dulu. Kak Rosikin pernah mengalami sulitnya daftar bidik misi sehingga bisa diterima begitu ya. Nah, bisa bahkan sampai kisahnya masuk ke dalam kisah inspiratif. Nah, sekarang ini kan bidik misi nggak ada nih. Bisa dibilang katakanlah nggak ada, diganti programnya dengan KIP kuliah yang memang yang seperti yang kita tahu sebenarnya ganti nama, tapi memang banyak regulasi yang berbeda. Nah, Kak Rosikin sendiri dalam menanggapi ini pesan untuk adik-adik kelas 12 yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa sama untuk Kak Rosikin dulu itu gimana? Ya, pesannya bahwasanya yang pertama itu ikutin alur. Oke. Ikutin alur yang ada.
jangan sampai melenceng dari alur-alur yang ada. Yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman ikutin bimbingan-bimbingan dari pengalaman kakak-kakak tingkat sebelumnya. Ya mungkin ini lembaga ini juga lumayan bagus nih, lembaga Lampung Cerdas itu sangat-sangat membantu dari adik-adik atau calon mahasiswa yang lain gitu kan. Jadi mulai belajar-belajar seperti ini, informasi-informasi dari lembaga-lembaga seperti ini menurut saya yang sangat membantu dalam memperoleh informasi mengenai kebidik-misian ataupun kebeasiswaan gitu. Yang pertama. Oke. Nah, dengan pengalaman yang begitu banyak di perkuliahan, dengan pengalaman organisasi yang begitu banyak di perkuliahan, dengan pengalaman yang banyak, nilai yang bagus, saya rasa dulu pernah cerita tentang nilainya di perkuliahan, dan dengan prestasi yang pernah dimiliki lah intinya semua selama perkuliahan, apa yang paling membuat Kak Rosigin ini senang dan bangga terhadap diri sendiri, dan apa yang menjadi masih ada nggak beban atau memang hal yang disesali dan belum terselesaikan? Baik, jadi yang pertama yang membuat saya senang gitu ya, masa perkuliahan, bener nggak? Iya benar. Yang membuat senang sama perkuliahan bahwasanya saya bisa menyelesaikan perkuliahan itu dengan tepat waktu, gitu. Ya walaupun dengan di jurusan yang mungkin saya tidak suka sampai lulus tadi ya. Tapi saya bisa menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu dan alhamdulillah berpredikat pujian gitu. Nggak, ini sharing aja ya gitu. Nggak untuk disombongkan gitu. Gitu. Nah, pertama tepat waktu, berpredikat pujian dengan pengalaman-pengalaman saya yang saya dapatkan, yang mungkin itu sudah cukup bagi saya gitu. Terus kalau merasa hal yang sangat kurang yang jelas gitu. Posisinya ketika saya masuk kuliah itu kedua orang tua saya masih utuh. Ketika saya keluar kuliah itu pincang gitu serasa. Salah satunya itu sudah tidak ada, sudah dipanggil sang kuasa. Dan sebenarnya mimpi saya itu kuliah itu ya hanya untuk menyandingkan kedua orang tua saya ketika saya di wisuda. Tapi nyatanya Allah berkehendak lain gitu. Jadi tidak sampai saya wisuda, salah satu dari orang tua saya itu telah dipanggilnya. Ya mungkin Allah lebih sayang, mungkin Allah lebih sayang kepada salah satu orang tua saya ketimbang menyaksikan prosesi saya wisuda. Jadi itu yang paling yang membuat saya sesalah gitu. Kenapa ya kuliah nggak cuma 2 tahun gitu kan, biar kedua orang tua saya bisa ini gitu. Bisa melihat. Dan saya ingat dulu ketika Kak Rosigin ini bilang bahwa rencananya ketika kuliah dulu, ketika wisuda nantinya lah, ketika kita mau daftar dulu besok kalau wisuda foto dengan orang tuanya di mana. Dan itu baru masuk kuliah padahal. Dan merencanakan foto wisuda. Itu sudah ada planning. Tapi ketika wisuda nggak jadi. Ya. Oke. Dan pesan untuk adik-adik, untuk yang lagi baru masuk kuliah ini kan apalagi dengan adanya corona ini kan banyak hal yang tertunda tuh. Ada yang memang pendaftarannya diundur-undur, dan pesan buat semangat, kata-kata semangat lah untuk adik-adik itu gimana? Jadi ya untuk adik-adik, ya mungkin perjuangan adik-adik ini sangat-sangat berat gitu untuk maju ke perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi yang lain lah gitu. Dalam artian cobaannya itu banyak gitu, mulai dari virus, mulai dari apa namanya beberapa perguruan tinggi ataupun kedinasan itu tidak menerima pembukaan dan lain sebagainya. Itu ya harapannya tetap semangat untuk teman-teman semuanya, bahwasanya mimpi kita nggak cuman di ego kita gitu. Jadi mimpi kita itu bahkan ada di luar ego kita gitu. Jadi kita coba hal-hal yang lain gitu. Kita coba tanam banyak, baru kita nanti ketika kita saatnya panen, itu panennya banyak juga gitu loh. Seperti Kak Yopi, seperti saya waktu itu gitu. Jadi harapannya yang pertama itu semangat, terus yang kedua tetap berjuang, jangan putus asa dan jangan patah semangat. Gitu. Nah, mungkin itu sih.
Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini. Jangan pernah ditutup dengan kesedihan. Terima kasih dan kembali lagi dan kita lanjutkan di episode berikutnya.